Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anugrah Ramadan dari kelas 11 UPW. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan saya selama saya PKL di Anjuman Aceh Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum itu, saya akan membahas maksud dan tujuan dari PKL tersebut. Maksud dan tujuan dari PKL tersebut adalah mempersiapkan para siswa agar dapat bekerja secara mandiri, bekerja dengan tim, dan mengembangkan potensi kreativitas sesuai dengan minat dan bakat. Meningkatkan status dan kepribadian siswa sehingga tanggung jawab disiplin meningkat. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi tenaga kerja terampil dan produktif dengan tuntunan dunia kerja. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia usaha. Memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai dari proses pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas apa itu guiding atau pemandu wisata. Guiding atau pemandu wisata merupakan seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang tempat yang akan dikunjungi sebelum dikunjungi. Sebelum menjadi pemandu wisata, kita harus memiliki wawasan yang cukup tentang objek tersebut yang akan kita bahas bersama wisatawan. Adapun sikap yang harus dimiliki pemandu wisata, yaitu sikap yang baik, ramah, terbuka, jujur, berani, bertanggung jawab, terbuka, dan juga memiliki rasa empati yang tinggi terhadap wisatawannya. Ada juga kesulitan dalam menjadi pemandu wisata. Banyaknya permasalahan dalam pemandu wisata, yaitu problema komunikasi, problema perjalanan, problema perang bawaan, problema kesehatan, dan problema kehilangan. Selain itu, ada juga karakteristik wisatawan. Dari hasil saya selama saya PKL, saya menampilkan banyak karakter wisatawan. Ada yang ramah, lucu, pemarah, pendiam, jutek, aktif, tidak sabaran, dan juga ada yang sedikit judes. Selanjutnya, saya akan membahas penggolongan guide. Penggolongan guide ada beberapa macam. Yang pertama, ada transfer guide. Transfer guide adalah perahu wisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun atau terminal untuk menuju ke hotel atau sebaliknya, atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya. Yang kedua itu ada walking guide atau tour guide. Walking guide atau tour guide adalah perahu wisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tur. Yang ketiga ada local expert guide. Local expert guide adalah perahu wisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau transaksi wisatawan tertentu, misalnya museum, wisata agro, river, goa, gedung, tempat bersejarah, dan lain-lain. Yang keempat itu ada common guide. Common guide itu adalah perahu wisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun tour. Yang kelima ada driver guide. Driver guide adalah pemandu wisata yang bekerja sebagai pengemudi juga sebagai perahu wisata. Ia sekaligus berperan sebagai perahu wisata. Ia bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata yang dikehendaki wisatawan, sekaligus memberikan informasi yang diperlukan. Tak jarang pula seseorang perahu wisata pengemudi
ikut turun ke objek untuk memberikan penjelasan tentang objek tersebut jika tidak ada local guide. Kadang-kadang ia juga menemani wisatawan saat berbelanja atau makan. Jadi, pada dasarnya driver guide menjalankan dua fungsi, yakni sebagai pengemudi dan peramu wisata. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis guide. Yang pertama itu ada payroll guide, yang kedua ada freelance guide, yang ketiga itu ada tour guide, yang keempat ada local guide, yang kelima ada individual guide, yang keenam ada group tour guide, yang ketujuh ada domestic guide, yang kedelapan ada foreign guide. Adapun fungsi-fungsi guide untuk menemani kita selama perjalanan. Yang pertama itu melindungi serta memberi jaminan kesehatan pada wisatawan. Kita sebagai peramu wisata harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap wisatawan kita. Yang kedua itu ada penyedia jasa seperti travel atau tour operator lainnya seperti transportasi. Selanjutnya memberi penerangan dan penjelasan dengan sebaik-baiknya mengenai suatu objek wisata terhadap wisatawan yang kita bawa. Dari hasil pelaksanaan prakerjaan yang dilaksanakan di Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah, saya menarik kesimpulan bahwa dengan melaksanakan prakerjaan ini saya mendapat pengalaman yang bagus yang tidak didapatkan di sekolah lain, yaitu saya mendapat pengalaman dalam bekerja di lapangan serta pengalaman untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja. Selain itu menambah wawasan tentang dunia pariwisata yang sesungguhnya, dan juga saya mendapat wawasan yang tinggi tentang apa itu pemandu wisata dan juga menjadi pemandu wisata yang baik bagi wisatawan. Adapun saran-saran untuk sekolah. Saran untuk sekolah, sebaiknya sekolah menjelaskan untuk apa anggaran yang diberikan dari sekolah kepada siswanya, dan dijelaskan secara rinci, secara jelas kepada siswanya agar dia jadi salah paham. Selanjutnya, adanya kerjasama antara pihak perusahaan dan pihak sekolah supaya anak murid lebih mudah mencari tempat PKL. Yang selanjutnya, sebaiknya guru-guru mencarikan tempat PKL yang sesuai dengan jurusan dan kemampuan masing-masing siswa-siswinya. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan tempat wisata maupun travel agen. Pembimbing sekolah diharapkan melaksanakan monitoring secara berkala dan terjadwal, misalnya setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali kepada setiap siswa yang dibimbingnya, agar siswa-siswinya bekerja dengan baik selama PKL berlangsung dan kegiatan mereka terkontrol di sana. Yang selanjutnya ada penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa, terutama praktik kerja industri. Menurut saya, penyediaan fasilitas ini sangat penting untuk membantu semangat belajar siswa dan siswinya agar lebih bersemangat lagi untuk belajar dan memudahkan para siswa-siswinya untuk melakukan praktik kerja lapangan. Yang kedua itu ada saran untuk perusahaan atau dunia instansi. Diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditekankan dengan banyak memberi peluang kepada siswa-siswi SMK untuk praktik kerja industri. Untuk para karyawan, lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja. Hubungan karyawan dengan siswa atau siswi prakerjaan diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik. Dan adapun karyawan di sana atau pembimbing di tempat PKL seharusnya
lebih memperdulikan siswa-siswinya yang PKL di sana agar terkontrol juga kerja mereka selama melaksanakan kegiatan PKL. Demikian saran-saran dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Setelah melaksanakan prekirin di Anjungan Aceh, semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan Anjungan Aceh dan pihak sekolah. Sebelum dan sesudahnya saya berpresentasi, mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar. Mohon maaf juga bila ada kesalahan-kesalahan dalam saya berucap, terutama bila ada kata yang kurang berkenan di hati dalam penulisan karya tulis ini. Saya selaku orang yang mempresentasikan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca atau pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.